Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya ucapkan selama memasuki bulan Rosario, bulan Oktober. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang asal-usul dari doa Rosario dalam gereja Katolik. Tentu Bapak Ibu banyak membaca dari sumber-sumber Katolik bagaimana asal-usul dari doa Rosario, atau juga ada asal-usul dari apa yang kita kenal saat ini sebagai doa populer dalam keluarga, yaitu doa-doa Rosario. Nah, istilah Rosario sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Rosarium, dari kata rosa, artinya bunga mawar, yang berarti karangan bunga mawar. Nah, dalam budaya masyarakat Eropa, bunga mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai tanda cinta dan hormat. Dan juga tidak heran bahwa sampai saat ini budaya itu selalu kita lakukan juga ketika kita memberikan atau jatuh cinta kepada seseorang, kita memberikan bunga atau sesuatu yang berkaitan dengan bunga-bunga. Nah, ini tradisinya berasal dari Eropa yang memandang bahwa bunga mengungkapkan rasa atau tanda cinta dan hormat terhadap seseorang. Nah, pada abad pertengahan, umat Kristiani biasanya merangkai bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria. Mereka meletakkannya di rumah ibadat di depan gambar atau patung Santa Perawan Maria. Namun, dalam proses merangkai bunga mawar itu, mereka mengucapkan litani pujian kepada Bunda Maria sebagai bentuk hormat kepada beliau. Nah, mengenai asal-usul dari Rosario, ada dua tradisi. Pertama, tradisi yang bersumber pada pengalaman Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan pada awal abad ke-12. Menurut tradisi ini, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus. Dalam penampakan itu, Bunda Maria memberikan Rosario kepada Santo Dominikus dan meminta Dominikus atau Santo Dominikus untuk mewartakan Rosario itu. Bunda Maria berjanji jika Santo Dominikus dengan setia mewartakan dan mendoakan doa Rosario, maka karya kerasulannya akan berhasil. Saat itu, Santo Dominikus kebetulan sedang berjuang melawan kaum bidah atau ajaran sesat Albigensia, yang merupakan suatu kelompok yang tidak percaya terhadap misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam sejarah akhirnya, Santo Dominikus dan para pengikutnya berhasil mematikan atau menghancurkan ajaran sesat Albigensia itu dengan jalan menggalakkan atau melakukan doa Rosario. Tradisi ini juga menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal sampai sekarang. Ia mempunyai peran yang cukup besar dalam memperkenalkan doa Rosario kepada umat, meski catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa dirinya lah yang menyusun doa Rosario. Bahkan konstitusi Dominikan juga tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa Rosario. Pada zaman Santo Dominikus, manik-manik yang sebelumnya dipakai untuk mendaraskan doa Bapa Kami mulai dipakai untuk mendaraskan doa Salam Maria. Secara puitis, umat mulai menyebut chaplet atau suatu untaian manik-manik dengan nama Rosarium, yang berarti karangan bunga mawar untuk Bunda Maria. Nah, dalam perjalanan waktu, doa Bapa Kami yang telah digantikan dengan doa Salam Maria dibagi dalam 3 lingkaran 50-an. Kemudian dibagi-bagi ke dalam 5 perpuluhan. Nah, doa Bapa Kami lalu diucapkan pada setiap awal Salam Maria dan pada akhir perpuluhan diakhiri dengan kemuliaan. Dengan demikian, terjadilah doa Rosario yang kita kenal sampai saat ini. Selanjutnya, menurut sejarah yang kedua, setelah mapan secara historis, doa Rosario mulai mendapat dukungan dari lingkungan kepausan. Sikap itu bermula dari dimasukkannya doa Rosario menjadi doa perang suci melawan Albigensia dan musuh-musuh gereja,
khususnya yang berada di Timur Tengah. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristiani akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V meminta umat Katolik untuk berdoa rosario agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Walaupun tampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Jadi secara umum, orang menerima bahwa kemenangan pasukan Katolik yang dipimpin oleh Don Juan atas pasukan Turki dalam pertempuran pada tanggal 7 Oktober 1571 merupakan berkat kekuatan doa rosario. Nah, doa ini kemudian berkembang di kalangan umat beriman dan mendapat tempat istimewa dalam gereja Katolik. Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Maria Ratu Rosario. Kemudian pada tahun 1884, Paus Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di dalam Basilika Santa Maria, dan sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak hentinya didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Katolik. Itu adalah kekuatan dari doa rosario.